Proses pengungkapan kasus program magang Friendjob di Jerman yang dialami ribuan mahasiswa dari 33 perguruan tinggi di Indonesia masih terus berjalan. Nur Harsono, Koordinator Bantuan Hukum Migran Care menyebut sudah masuk kategori tindak pidana perdagangan orang karena telah memenuhi sejumlah unsur. Ada yang pelaku yang melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, yang kemudian ada ada pihak yang menggerakkan, kemudian ada perekrutan, ada pengangkutan, ada pengiriman, ada pemindahan dari negara satu maupun ke Jerman, dari Indonesia ke Jerman. Ada juga yang penipuan, misalkan caranya ditipu karena awalnya itu magang dengan sesuai dengan apa yang disosialisasikan atau diinformasikan, ternyata di sana beda apa yang dijanjikan. Kemudian ada tujuan eksploitasi. Eksploitasi itu bukan soal eksploitasi seksual, eksploitasi pemerasan, pendidikan, tapi ini misalkan tidak dikasih upah atau upah di bawah standar, itu kan masuk kategori eksploitasi tenaga kerja. Istilahnya ada juga yang namanya perbudakan. Nah, kalau ditelusuri dan penyidik itu mendalami ini, ya saya sepakat misalkan dari Bareskrim Polri bahwa ini adalah mengarah pada tindakan indikasi perdagangan orang. Sementara itu, Universitas Negeri Jakarta mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kedua perusahaan penyelenggara program Friendjob ke Jerman, PT SHB dan Civigen, dan tidak menemukan kecurigaan dalam profil kedua perusahaan penyelenggara tersebut. Itu kita sudah lacak dan memang dia punya badan hukum, ya. Nah, dari situ kita beranggapan bahwa SHB ini legal. Dan di satu sisi juga SS meyakinkan bahwa program ini juga legal di pemerintahan di Jerman. Dan kita sudah telusuri, kemudian hal tersebutlah yang menjadi dasar kita melanjutkan tawaran kerjasama dari SHB, Civigen, dan SS ini untuk mengikuti yang namanya program magang internasional di Jerman. Dikutip dari laman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, terjadi sejumlah permasalahan pada peserta Friendjob di Jerman. Mulai dari kontrak antara peserta dan agen penyalur yang ditulis dalam bahasa Jerman tanpa terjemahan, ketidakjelasan jenis pekerjaan dan tempat kerja masing-masing peserta sebelum berangkat ke Jerman, kontrak kerja antara peserta dan pemberi kerja tidak disampaikan sebelum peserta tiba di Jerman, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak agen rekrutmen, pekerja tidak kunjung disalurkan ke pemberi kerja setelah tiba di Jerman dan tanpa kejelasan waktu kapan bisa mulai bekerja, pemutusan kontrak kerja secara sepihak, pengaturan akomodasi yang tidak jelas, tantangan dan risiko yang akan dihadapi di Jerman seperti kondisi kerja, finansial, sosial tidak dijelaskan secara transparan kepada calon peserta sejak awal. Permasalahan penggajian, ketidaksinkronan masa berlaku visa dengan jadwal keberangkatan dan atau kepulangan sehingga peserta harus mengeluarkan biaya untuk penjadwalan ulang tiket pesawat. Peserta mengalami sakit, kelelahan fisik maupun mental dan dirawat di rumah sakit akibat pekerjaan manual yang terlalu berat. Diskriminasi terhadap mahasiswi yang menggunakan atribut keagamaan tertentu, serta ketidakjelasan mengenai pungutan upah yang dipungut oleh agen di Indonesia, Jerman. Antoni Suryawiratama, seorang mahasiswa Indonesia yang 4 tahun tinggal dan menuntut ilmu di Jerman, menceritakan pengalamannya saat ikut program Friendjob di pabrik otomotif. Jadi saya 2 tahun terakhir itu saya sama 1 bulan setiap tahun itu saya kerja di pabrik, dan kebetulan waktu itu kita bikin komponen otomotif sama 1 bulan atau sekitar 4 minggu. Mungkin karena di sini kan liburnya itu sekitar Agustus September. Banyakan tuh karyawan tuh mengambil cuti di musim panas pas liburan sekolah. Jadi padahal kan mereka tuh perlu produktivitas itu tetap berlangsung sama 24 jam atau mungkin kerja kantor atau mungkin selama perusahaan terbuka itu mereka masih harus produktif. Jadi mereka tuh memutuskan itu kebanyakan untuk datengin mahasiswa yang mungkin lagi nganggur atau pengen cari uang tambahan itu untuk kerja di pabrik tersebut. Bagi Antoni, program Friendjob sangat menyenangkan.
Selain bisa mengisi waktu luang saat libur, upah yang didapatkan pun terbilang cukup besar. Gaji yang aku dapatkan itu bersih itu sekitar 2.000 sekian euro, 2.000 sampai 2.500 euro, dan itu sekitar kalau dirupiahin mungkin sekitar 35 juta rupiah. Dan kalau untuk saya pribadi sih di sini biaya hidup itu cukup untuk sekitar 2 sampai 2,5 bulan biaya hidup saya sama di sini. Program Friend Job di Jerman telah disalahgunakan oleh sejumlah oknum sehingga merugikan ribuan mahasiswa Indonesia yang mengikuti program tersebut. Friend Job itu legal kok, buktinya saya sendiri yang bukan memang masih warga negara Indonesia itu diperbolehkan kerja di sini karena kita memang diperbolehkan untuk kerja maksimal kalau nggak salah itu 120 sampai 150 hari kerja per tahun untuk kita orang yang bukan orang luar Eropa. Menurut saya tuh mungkin kesalahannya tuh lebih ke di satu sisi itu tuh lebih ke agen yang nakal karena mereka iklaninnya itu sebagai magang dan bukan sebagai friend job atau working holiday. Kasus TPPO yang menyebabkan ribuan mahasiswa menjadi korban dengan modus magang di Jerman harus menjadi pelajaran bersama bagi dunia perguruan tinggi di Indonesia. Mencari pengalaman hingga ke luar negeri tentu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa. Namun teliti dan hati-hati menjadi kunci agar tidak tertipu agensi kerja bodong yang menguras kantong. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.